Halo guys, balik lagi sama gue Alif Hasalumam di channel gue pastinya. Dan seperti biasanya kalau udah kayak gini, gue bakalan membawakan sebuah cerita serem buat kalian semua. Tapi kali ini beda, gue bakalan membawakan beberapa cerita serem bergenre riddle horror. Riddle horror itu kayak sebuah cerita misteri, tapi di dalamnya itu ada teka-tekinya. Jadinya kita itu membutuhkan analisis atau nalar untuk mendapatkan keseremannya di situ, di endingnya. Nanti langsung aja ya, daripada kalian bingung, kita langsung ke videonya. Oh ya, nanti di endingnya kalian komen ya gimana rasanya kalau kalian jadi korban atau subjek dalam cerita ini. Suatu ketika ada seorang wanita yang divonis oleh hakim dihukum 20 tahun di penjara. Ia harus mendekam selama itu di penjara. Rasa stres, rasa sesal, rasa marah bercampur jadi satu. Dan suatu ketika dia memutuskan untuk kabur dari penjara tersebut. Wanita ini kita sebut saja namanya A. Si A ini berteman baik dengan salah satu sipir yang bertugas di penjara itu. Tugas sipir itu adalah menguburkan narapidana yang mati dalam selnya. Ketika ada narapidana yang mati, sipir itu akan membunyikan bel yang bunyinya akan terdengar oleh narapidana lainnya. Kemudian sang sipir memindahkan mayat tersebut ke dalam sebuah peti mati. Kemudian dia akan kembali ke kantornya untuk menandatangani sebuah sertifikat yang menandakan bahwasanya seorang itu telah mati, sebelum dia kembali ke kamar mayat untuk menutup peti tersebut. Terakhir dia akan meletakkan peti tersebut ke sebuah mobil jenazah yang kemudian akan dibawanya keluar dan untuk dimakamkan. Setelah hafal dengan rutinitas penjaga penjara dan suasana penjara, si A memutuskan untuk merencanakan sebuah rencana dan dia membaginya kepada si sipil tersebut. Rencananya begini. Ketika nanti ada bel yang dibunyikan, si A akan menyelinap keluar dari penjara. Dia akan mengendap-endap memasuki kamar mayat dan dia akan masuk ke dalam peti mati bersama jenazah yang ada dalam peti mati. Pada saat sang penjaga atau sang sipir ke kantornya untuk menandatangani sebuah sertifikat kematian. Ketika sang sipir kembali, sipir akan memaku peti mati tersebut, yang di dalamnya ada si A yang tidur bersama jenazah. Kemudian sipir tersebut akan membawa peti mati itu keluar penjara dan akan menguburkannya. Si A tahu bahwa ada waktu untuk bertahan di dalam peti mati, ada cukup oksigen, sampai akhirnya si sipir akan menggali kuburan dan mengeluarkannya dari peti mati. Semula sang penjaga ragu, tetapi karena si A meyakinkan dan mereka sudah bersahabat lama, maka dengan ragu si sipir mengiyakan permintaan si A. Si A menanti selama berbulan-bulan dan akhirnya hari itu tiba. Suatu malam ketika ia hendak tidur, dia mendengar satu bel yang nyaring. Teng. Dan itu adalah waktunya. Dia menyelinap keluar dari selnya, mengendap-endap, dan dia menemukan sebuah kamar mayat. Jantungnya berdegup kencang, antara takut dan bingung bercampur aduk menjadi satu. Di kegelapan malam dia menemukan peti tersebut. Lalu tanpa ragu dia masuk ke dalam peti tersebut. Ia menunggu beberapa lama hingga dia mendengar suara langkah menuju peti dan suara paku yang ditancapkan ke masing-masing ujung peti, menandakan bahwasanya peti tersebut sedang dikunci dengan paku. Ia merasakan peti mati tersebut diangkat dan ditaruh ke dalam mobil. Ia mendengar suara starter mobil dan dentuman gas mobil. Setelah beberapa lama ia merasakan peti matinya diangkat lagi dan diturunkan. Dalam hatinya pasti ia sudah sampai di kuburan. Kemudian ia mendengar suara tanah
ditimbun di atas peti mati tersebut. Setelah menunggu beberapa lama, si A ini bosan di dalam peti. Didorong dengan rasa penasaran, dia meraih korek yang ada di sakunya. Dia ingin melihat siapa sosok monyet yang berada di bawahnya. Karena sejak dari tadi dia merasa tidak nyaman. Dia tidur di atas mayat. Setelah korek api tersebut menyala, dia mengarahkan ke muka mayat tersebut. Dan betapa kagetnya, ternyata mayat tersebut adalah sahabatnya, sipir yang hendak mengeluarkannya dari penjara. Riddle yang kedua. Riddle yang kedua ini berjudul Keyhole. Ada seorang pria yang datang ke suatu hotel dan dia ingin menginap. Ketika dia menginap, sang resepsionis mengatakan dan berpesan kepadanya, "Tolong jangan masuk ke kamar yang tidak ada nomornya." Pria itu mengangguk, menandakan bahwasanya dia sadar. Kemudian dia naik ke atas mencari kamarnya. Dia mendapatkan kamar nomor 10. Saat hendak menuju ke kamarnya, di sanalah dia menemukan atau melihat kamar yang tidak ada nomornya. Karena penasaran, dia menghampiri kamar tersebut. Dia melihat dari lubang pintu, dan yang dia lihat adalah seorang wanita tua yang pucat, yang mempunyai kulit yang keriput. Dia hanya duduk di tengah ruangan tersebut. Batinnya aneh sekali. Kulit wanita itu sangat putih keriput, tidak seperti kulit orang pada umumnya. Dan saat dia melihat agak lama, tiba-tiba wanita tersebut menoleh ke arahnya. Dan karena ketakutan, dia langsung pergi ke kamarnya. Saat malamnya, dia nggak bisa tidur. Dia penasaran kenapa kamar tersebut tidak diberi nomor. Dan sebenarnya siapa sosok wanita di kamar tersebut. Karena dengan rasa penasaran tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kamar yang tidak ada nomornya tadi. Dia bangun dari tidurnya, dia membuka kamarnya, dia berjalan pelan menuju kamar tersebut. Dia kembali mengintip melewati lubang pintu itu. Ketika dia melihat ke lubang tersebut, tidak ada apa-apa. Yang terlihat hanya ada warna merah. Orang ini berpikir bahwasanya mungkin wanita itu malu karena kejadian tadi siang. Makanya si wanita menutup pintunya dengan kain. Pikirnya begitu. Dan kemudian si pria ini kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya si pria check out. Dan dia kembali bertemu dengan resepsionis. Dan dia menanyakan, kenapa sih kamar yang di atas itu tidak diberi nomor. Resepsionis tersebut lalu menceritakan kepada si pria itu dengan wajah sedih. Dahulu ada sepasang suami istri menginap di kamar tersebut, dan entah tidak tahu kenapa si suami membunuh istrinya. Dan sejak itu kamar tersebut tidak diberi nomor dan tidak disewakan untuk pelanggan umum. Dan sampai sekarang kamar tersebut dibiarkan kosong. Si pria itu ketawa dan dia nggak percaya tentang cerita si resepsionis. Jelas-jelas kemarin dia melihat ada seorang wanita yang berada di sana. Begitu pikirnya. Ketika pria itu hendak melewati pintu keluar, si resepsionis berkata, wanita itu tidak seperti wanita kebanyakan. Dia mempunyai kelainan genetik yang ada dalam kulitnya. Sontak langkah pria itu terhenti. Dan dia menoleh kembali ke resepsionis tadi. Dengan tatapan tegang, resepsionis berkata, dan matanya bermata merah. Oke, mungkin itu riddle dari gue, 2 aja cukup ya. Nanti kalau seandainya kalian ketagihan, komen di bawah, gue bakalan ngelanjutin riddle-riddle yang lain yang lebih serem. Thank you ya. Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe buat kalian yang pengen subscribe sih. Kalau nggak pengen ya udah nggak apa-apa. Thank you for watching dan bye-bye. Sehat selalu.